Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wa usalli wa usallimu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada kesempatan Jumat yang berkah ini, di bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Muharram ini, kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah Allah secara maksimal dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Hidayatullah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, bulan Muharram ini dijelaskan oleh Allah yang redaksi suratnya, ayatnya telah saya baca di mukadimah awal, bahwa bulan-bulan Allah di sisi Allah itu ada 12 bulan, yang mana Allah juga menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang Allah muliakan atau disebut arba'atul hurum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu ketika Allah sudah memuliakan 4 bulan, di antaranya adalah bulan Muharram, lalu apa yang kita lakukan di dalam bulan Muharram tersebut? Karena apa? Karena para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud 4 bulan Muharram tersebut, di antaranya yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah yang sudah kita lalui kemarin, dan kemudian hari ini bulan Muharram. Dan 1 bulan di antara 4 bulan ini terpisah agak jauh, yaitu bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dijelaskan dalam kitab Bughyatul Murtasyidin karya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar yang masyhur dari Hadramaut, bahwa amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh salafun shalih, orang-orang alim zaman dahulu, alim alama, mereka melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu sesuai dengan keterangannya, afdhalus sholati ba'da sholatil maktubah as-sholatu fi jawfil lail, wa afdhalus siyam as-siyamu fi syahrillah al-muharram. Artinya apa? Bahwa sholat yang paling baik setelah sholat 5 waktu, yang paling utama adalah sholat di pertengahan malam. Kemudian puasa yang paling baik setelah puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram, terutama di sebelum Muharram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini artinya amalan inilah yang perlu kita tiru dari ulama-ulama kita terdahulu, yaitu melaksanakan puasa di bulan Muharram. Yang terbiasa puasa Senin dan Kamis dilanjutkan bertepatan dengan bulan Muharram, maka kita mendapatkan 2 kemuliaan karena kita memuliakan sunnah Rasul 2 ini, yaitu puasa Senin dan Kamis.
di dalam bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu bersedekah kepada keluarga. Sebagian redaksi dalam kitab disebutkan bahwa ketika seseorang bersedekah untuk keluarganya, nafkah untuk keluarganya, kemudian di bulan Muharram sedekah atau nafkah ini lebih besar lagi dibanding bulan-bulan lainnya, maka bulan berikutnya akan Allah kali lipatkan sesuai dengan apa yang diberikan saat Muharram tersebut. Ketika di bulan lain seorang suami memberikan 1 juta kepada istrinya untuk nafkah, kemudian di bulan Muharram memberi lebih karena tahu keistimewaan Muharram, taruh katakan gaji 5 juta diberikan semuanya, maka menurut ulama akan sama sebulan ke depan selama 1 tahun akan diberi yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah dipraktekkan oleh ulama-ulama terdahulu. Kita hanya mencontoh. Maka ma'asyiral muslimin, di antara memuliakan adalah bersedekah lebih banyak lagi di bulan Muharram ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian amalan yang selanjutnya yang biasa dilakukan di banyak sekeliling kita, di masyarakat kita, ketika sudah datang 10 Muharram, mengadakan cinta pada anak yatim. Anak yatim inilah yang Rasulullah gadang-gadang, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyabdakan bahwa ketika meninggal besok akan berkumpul bersama orang miskin dan berkumpul dengan anak-anak yatim. Bahkan Rasulullah menyebutkan mereka yang sayang tidak hanya menyantuni di 10 Muharram tapi sayang ketika hidupnya dengan anak yatim. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kahataini. Kemudian Rasul melambangkan dengan jarinya, yaitu ibu jari dan jari telunjuk. Artinya apa? Besok di akhirat orang yang cinta pada anak yatim akan bersama Rasulullah sedekat jari tengah dan jari telunjuk. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebenarnya bukan anak yatim yang kita sayangi, tapi anak yatimlah yang menyayangi kita. Kenapa? Karena anak yatim sudah Rasulullah membuktikan dalam hadisnya bahwa besok di surga, di akhirat dekat sekali dengan anak yatim. Artinya apa? Ketika kita santunan dengan anak yatim, bukan berarti yang tidak mulia anak yatimnya, tapi kitalah yang mencari kemuliaan dari santunan anak yatim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi logikanya tidak boleh dibalik. Seakan-akan anak yatim yang butuh kita. Kita yang butuh anak yatim. Karena apa? Anak yatim ini besok bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di surga nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka marilah kita senantiasa menyantuni anak yatim, tidak hanya di 10 Muharram nanti, tapi di hari-hari berikutnya. Ini adalah sebagai momen saja, momen 10 Muharram kita ingat anak yatim dengan harapan kedepannya kita akan ingat selalu anak yatim dan sayang selalu anak yatim, agar kita juga akan dekat bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang pernah terjadi selama sejarah di bulan Muharram ini? Para sahabat, terutama para tabi'in dan ulama-ulama kibar, itu menjelaskan bahwa ada beberapa kejadian-kejadian yang pernah terjadi di bulan Muharram. Yang pertama adalah diterimanya taubat dari Nabiullah Adam alaihissalam setelah diturunkan oleh Allah dari surga. Saat itu Nabiullah Adam lalai akan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Saat itu Allah melarang sampean wahai Adam boleh makan apa saja
yang ada di surga ini. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan sampai mendekati pohon ini, atau disebutkan pohon khuldi. Lalu karena tergelincir oleh rayuan iblis saat itu, maka dimakanlah oleh Nabi Adam dan istrinya, kemudian dihukum oleh Allah turun dari surga, sehingga melakukan pertaubatan yang sangat lama sekali. Kemudian Nabiullah Adam beristighfar dengan istighfar yang sangat fenomenal di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah istighfarnya Nabi Adam yang diucapkan saat sujud bertahun-tahun, tatkala itu di bulan Muharram berikutnya, setelah melakukan sujud dan membaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana Nabi Yunus kemudian diselamatkan oleh Allah juga karena istighfarnya. Istighfar yang sangat terkenal, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka dua istighfar ini mari kita baca selama di bulan Muharram ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang benar-benar dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه